Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema awas tersesat. Namun sebelumnya pagi ini saya akan perkenalkan ada dua jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Fitria Pangemanan dari Sidoarjo dan Nadine Felicia dari Tangerang. Duduknya di mana? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Kasih salam. Ya, Ibu Fitria ini bersama bertiga ya. Oke. Ya, kasih salam, Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama-sama ibadah bersama kami. Terima kasih, Bapak Yahweh berkati. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema awas tersesat. Berbicara tentang tersesat, kita mungkin tidak pernah merasakan bagaimana mengerikannya ketika kita dalam keadaan tersesat. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 71 atau tepatnya 24 Desember tahun 1971, yaitu ada seorang yang bernama Juliana Kupke yang lahir tanggal 10 Oktober 1954. Apa yang dia alami, saudara-saudara, ternyata pada tanggal 24 Desember itu dia menaiki sebuah pesawat di atas langit Peru, dan ternyata pesawat itu tersambar petir sehingga pesawat itu jatuh ke tengah-tengah hutan Amazon yang sangat ganas, dan seluruh penumpang pesawat itu mati semua. Hanya orang ini atau Juliana inilah yang selamat. Dari ketinggian 3000 meter pesawat itu jatuh dan masuk di tengah-tengah hutan Amazon. Tentu saja kalau kita bicara tentang hutan Amazon, itu dengernya saja sudah ngeri, saudara-saudara. Karena di hutan Amazon itu penghuninya itu luar biasa ganas, ya. Ada banyak sekali jenis-jenis ular, dan yang sangat terkenal adalah ular anaconda yang sangat besar, bahkan lembu pun bisa dimakannya. Kemudian ada harimau, kemudian ada nyamuk-nyamuk yang ganas, kemudian juga ada semut peluru yang sangat mengerikan. Ketika dia mau menyusuri sungai di Amazon, di sana pun sudah ada yang mencegat, yaitu ikan piranha. Belum lagi di tengah-tengah kegelapan malam. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi andai kata kita ada di tengah-tengah hutan Amazon sendirian, saudara-saudara. Nah, rupa-rupanya Juliana ini ketika dia jatuh, kakinya patah, saudara-saudara. Dan bukan cuman itu saja, sampai dia mengalami dehidrasi yang cukup berat. Dan apa yang harus dilakukan? Sementara Juliana ini tidak pernah tahu, tidak pernah belajar bagaimana caranya untuk bisa survive di tengah-tengah hutan yang sangat perawan itu. Nah, dia sempat menulis sebuah buku yang cukup menarik, yaitu When I Fell from the Sky, atau Saat Saya Jatuh dari Udara.
Ini bukan ilustrasi ya saudara, tapi kisah nyata. Kita bisa membayangkan, dia bukan orang laki, bukan jago berantem, tapi dia seorang perempuan dan usianya pada waktu itu baru sekitar 17-an tahun. Nah, saudara yang terkasih, ternyata ketika tim SAR itu menemukan pesawatnya itu terbelah menjadi dua. Tetapi kita perlu mendengar cerita dari orang ini atau Juliana ini, bagaimana dia bisa keluar dari hutan Amazon yang sangat ganas itu. Nah, ini orangnya, saudara-saudara, Juliana Kupke, ya, dikatakan di tahun 1971 Kupke survive the Lanza flight, ya, 508 plane crash. Dan kalau saudara lihat, dia naik pesawat, namanya maskapainya itu Lanza. Itu sebetulnya adalah maskapai murah, yang penting dia bisa sampai. Dan maskapai ini sebetulnya tidak laku, saudara, karena reputasinya sangat buruk dan sering mengalami kecelakaan. Tetapi ya demi untuk menyingkat waktu, ya sudahlah, dia naik pesawat itu. Dan ternyata dia mengalami kecelakaan dan tidak tanggung-tanggung. Dia ada di tengah hutan Amazon sampai dia bisa ketemu dengan penduduk. Dia harus melewati waktu 11 hari, saudara-saudara. Ini sangat mengerikan sekali. 11 hari di tengah-tengah hutan Amazon. Dan dia dalam ceritanya, nah ini saya tunjukkan foto-fotonya dulu ya. Ini saat dia dirawat ketika mengalami kecelakaan itu. Dia memberikan beberapa tips ketika dia ada di tengah-tengah hutan perawan yang sangat mengerikan itu. Yang pertama adalah dia harus tetap tenang, tidak boleh panik. Tentu reaksi pertama pasti panik, saudara, ketika pesawatnya jatuh dan di samping kiri kanan tempat duduk berserakan dan mayat bergelimpangan di sana sini. Belum lagi ketika malam hari, suasana gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali. Belum lagi suara-suara binatang malam yang sangat mengerikan. Jadi dia betul-betul dicekam rasa takut yang sangat hebat. Tapi dia katakan, aku tetap tenang. Di sini hanya ada dua pilihan. Memilih duduk diam dan menunggu bantuan, atau dia berani melangkah keluar untuk menemukan jalan bagaimana dia bisa lolos dari tengah-tengah hutan itu. Apalagi dia bukanlah seorang petualang, dia hanya perempuan biasa yang pada waktu itu diceritakan dia akan berkunjung ke keluarganya karena akan merayakan Natal, perayaan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dia memberikan tips, yaitu harus tenang. Dia ceritakan bagaimana hebatnya kepanikan yang dia alami ketika dia menoleh ke kiri ke kanan. Semua orang yang ada di dalam pesawat itu tidak satupun yang bergerak, termasuk pilotnya mati, saudara-saudara. Kemudian tips yang kedua yang dia ceritakan adalah dia menandai titik awal, memulai dengan menentukan arah tujuan. Jadi dia cerita, dia ada di situ, di tempat pesawat jatuh, kemudian dia ambil kertas, dan dia lihat, mengamati,
mataharinya ada di sebelah mana. Begitu dia lihat, oh matahari sebelah sana, sudah, sekarang kita tinggal arahkan kemana kita jalan. Dia catat, dia tulis, dia berjalan ke sana, sehingga tidak akan balik lagi, saudara-saudara. Kita tentu tahu bahwa kondisi hutan Amazon itu tidak seperti hutan di Kalimantan, ya. Kalimantan itu juga hutannya lebat, saudara-saudara, tetapi tidak seganas hutan Amazon. Saya pernah sekali waktu ketika saya melayani sampai ke daerah Pangkalan Bun sana, ya, ke daerah transmigrasi, saya pernah terjebak di tengah hutan. Kami hanya berempat, ya. Saya ingat saya, Pak Yakob, kemudian Adinata, dan satu lagi orang sono, itu terjebak di tengah hutan yang sangat gelap gulita. Karena seharusnya sore hari kami nyampe, tetapi karena ada badai sehingga kapal kelotok itu tidak ada yang berani lewat. Ketika kami ke sono ternyata sudah sore hari, saudara. Itu betul-betul seumur hidup, ya, pengalaman saya ada di tengah-tengah hutan. Tapi hutannya hutan Kalimantan, itu pun ngeri, saudara. Apalagi ada yang cerita katanya ada orang yang berantem sama gorila, ya, tapi gorilanya mati karena pakai apa namanya geraji mesin, saudara. Tapi sangat mengerikan. Saya pernah ngalami, walaupun itu hanya beberapa jam saja. Tetapi Juliana ini 11 hari, saudara-saudara. Itu bukan sebuah pengalaman yang menarik, tapi pengalaman yang sangat mengerikan. Nah, kemudian tips yang kedua, yaitu dia mengikuti aliran sungai sampai akhirnya dia menemukan perahu kecil dan menyiram bensin luka yang ada di kakinya, yang pada saat itu sudah mulai keluar belatung-belatungnya, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan luka menganga, nggak ada obat di situ, ya, dan belum lagi digigit serangga, nyamuk-nyamuk yang ganas. Dia harus bisa bertahan hidup, dan ketika dia menemukan perahu kecil di situ, dia lihat ada bensin dan luka yang ada belatungnya itu disiram dengan bensin sehingga belatung itu keluar semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah tips yang ketiga. Dan yang keempat, bagaimana dia bisa survive untuk menikmati makanan di situ. Dia tidak tahu pohonnya tinggi-tinggi, raksasa, besar-besar, dan dia tidak tahu ini pohon apa. Bagaimana dia bisa makan? Dia mengamati binatang monyet, saudara-saudara. Ketika dia lihat, oh monyet itu kok makan buah, berarti buah itu pasti bisa dimakan manusia. Dia ambil buah itu untuk makan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini berakhir. Dan dalam saya merenungkan, saya bisa membayangkan betapa mengerikannya kalau saya ada di situ. Sekalipun saya seorang laki-laki, tetapi cukup mengerikan karena sendirian, nggak ada teman, saudara. Apalagi kalau orangnya takut setan, waduh cilaka lagi, saudara. Ya, nah, tahukah saudara, kalau sebetulnya dunia tempat kita berpijak itu adalah, jikalau kita mau melihat di dalam dunia alam supranatural, sebetulnya lebih ganas dari hutan Amazon. Ketika orang tersesat di hutan Amazon, paling-paling mati, selesai. Tapi kalau kita sampai tersesat di dunia ini, maka kita akan mengalami kematian yang kekal di neraka.
Pernahkah kita merenung ketika aku mengikut sebuah kepercayaan, apakah benar aku mengikut kepercayaan ini yang membawa aku masuk dalam keselamatan, atau aku bisa binasa selama-lamanya? Memang kalau kita melihat kondisi keadaan dunia semakin lama semakin modern, dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih, namun sayang sekali banyak manusia yang sudah tidak lagi menyadari kalau sebenarnya kita sedang berada di tengah-tengah hutan belantara yang sangat ganas dan mengerikan. Mungkin orang bisa protes, Pak Lukas ini ngawur ngomongnya. Mana ada hutan belantara di sini? Betul, secara fisik itu kita tidak melihat. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa dunia tempat kita berpijak itu ada banyak sekali frekuensi ya, berterbangan di mana-mana, banyaknya orang-orang dengan segala budaya dan agamanya semberawut nggak karu-karuan. Itu sebetulnya adalah kondisi dan keadaan dunia yang ada, saudara-saudara. Ya, makanya kita harus hati-hati. Semperawutnya dunia, budaya, kepercayaan atau agama itu melebihi lebatnya hutan Amazon yang sangat mengerikan. Kalau kita tersesat di dalam dunia ini, kita binasa kekal selama-lamanya. Untuk apa kita hidup di dunia ini, saudara, kalau ternyata kita terhilang? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, betapa banyaknya orang-orang di dunia ini yang sebenarnya sedang tersesat di hutan belantara dunia yang jauh lebih ganas dari hutan Amazon. Kalau saudaramu mengamati kondisi sekarang, maka saudara akan menemukan bahwa banyak sekali manusia itu yang sangat mudah terpancing emosi. Perbedaan pendapat, emosi, berantem. Perbedaan pendapat, ribut. Antar agama, perang. Belum lagi antar negara. Jadi saya katakan dunia ini carut marut nggak karu-karuan, saudara-saudara. Belum lagi ditambah pemaksaan-pemaksaan yang sekarang sedang terjadi di mana-mana. Kadang kita tidak pernah menyadari, kita seolah-olah ya memang kita sudah menjalani hidup seperti ini, disuruh bagaimana lagi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk melihat pada diri kita sendiri. Saya harus mengatakan, cepat atau lambat, tidak peduli saudara orang tua atau anak-anak, tidak peduli saudara orang kaya atau orang miskin, hartanya banyak atau hartanya sedikit, kematian itu sedang mengintai kita semua. Pernah nggak kita berpikir, bagaimana ya Tuhan kalau saya nanti malam mati? Atau barangkali bagaimana jika 1 jam ke depan saya mati? Tidak seorang pun yang tahu, saudara. Namun sayang sekali orang tidak pernah berpikir, kalau saya mati apakah saya pasti selamat? Karena di balik kematian itu ada kehidupan yang maha kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, pedoman apakah yang harus kita selalu pegang agar tidak binasa di tengah-tengah agama dan budaya yang tentunya tersangkut dengan dunia alam setan, dunia yang membawa manusia itu masuk dalam kebinasaan? Kalau saya menyadari bahwa tiap-tiap kita sebetulnya sedang diintai oleh kekuatan yang tidak nampak mata, kita sebetulnya sedang menjadi ajang perebutan
dari dua kekuatan besar, kekuatan yang menyelamatkan dan kekuatan yang membinasakan. Jadi saya katakan, orang tersesat di hutan Amazon itu belum seberapa dibanding kalau kita tersesat di dalam dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Hati-hati, karena kita sekali lagi tidak tahu kapan kita mati. Saya bisa bertobat hanya sebuah pertanyaan kecil yang muncul di dalam hati saya. Kalau saya mati hari ini, apakah saya selamat? Kalau saya mati hari ini, kemanakah roh saya itu pergi? Dan saya tahu semua agama di dunia ini menyodorkan kebenaran. Dan semua agama tidak ada yang menyodorkan hal-hal yang buruk, tidak ada. Tetapi saudara, siapakah yang menjamin orang ketika nanti mati dia hidup sampai selama-lamanya di Syamaim? Tidak ada kecuali Yeshua HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Saya dalam perenungan ini, saya menemukan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah, kita harus tahu bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat disayanginya. Pernahkah saudara menyadari bahwa aku hidup di dunia ini, aku disayang oleh Tuhan? Atau saudara berpikir, ya memang sudah dari sononya saya hidup. Terkadang saya duduk sendiri, saya merenungkan, Tuhan, jutaan tahun yang lalu saya ada di mana ya Tuhan? Ribuan tahun yang lalu saya ada di mana ya? Tapi sekarang saya muncul di dunia ini, dan saya tahu bahwa saya adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Kadangkala saudara-saudara kita berhadapan dengan kebingungan saat kita dilanda masalah, tantangan yang tidak kunjung datang, tidak kunjung selesai, tetapi justru semakin bertambah banyak. Orang kadangkala menjadi panik, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saya jadi merenung tentang seorang yang tersesat tadi. Dia pun pasti mengalami kepanikan, walaupun toh akhirnya dia mampu menenangkan diri dan bisa survive di tengah hutan yang sangat ganas itu. Kita pun, saya mengibaratkan seperti saya ada di tengah hutan. Saya teringat apa yang pernah diucapkan oleh Dr. Billy Graham ketika saya pertama kali masuk pelayanan di kota Magelang dengan jumlah jemaat hanya 8 orang. Dr. Billy Graham pernah berkata, jikalau aku ditaruh di hutan, maka hutan itu saya rombak menjadi kota, karena aku tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Demikian juga kita, saudara. Ayo kita merenungkan, saudara. Jangan sampai kita berkeras hati dengan doktrin-doktrin yang salah. Jangan kita berkeras hati sudah dari sononya seperti itu, padahal Tuhan sedang menunjukkan jalan yang benar untuk kita bisa lepas dari kebinasaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita dalam keadaan bingung, seperti sekarang ketika saya banyak bercerita tentang baptisan pembaharuan, banyak orang yang bingung, lo dulu kan sudah dibaptis, kenapa harus baptis lagi? Ya karena Anda terdoktrin sebuah doktrin yang salah. Pokoknya baptis, nggak peduli itu atas nama siapa, sekalipun atas nama asing, saudara main terima saja, karena memang kita tidak tahu. Tetapi setelah kita tahu, kita harus menyadari
sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan jalan kepada kita. Tapi kenapa kadangkala kita sudah dari sononya seperti itu? Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur di hari-hari ini saya membaptis orang sangat banyak sekali, baik yang datang langsung ke tempat ini maupun melalui streaming. Kemarin saja ada 4 orang, ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, di poin yang pertama, jangan pernah ambil jalan pintas. Percayalah, ada satu pribadi yang memiliki kasih sayang tanpa batas. Dialah Bapa Yahweh, sehingga dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk menyelamatkan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita dalam kebingungan, siapa sih yang menyelamatkan saya sebetulnya? Siapa pencipta itu? Karena semua agama menyodorkan kebenarannya masing-masing. Ketika Anda dalam kebingungan, coba sekali waktu saudara berdoa secara umum, saudara katakan, ya Tuhan, saya tidak tahu siapa yang menyelamatkan saya, tunjukkanlah kepadaku. Engkau yang menyelamatkan diriku. Dan saya percaya ketika saudara berdoa dengan hati yang tulus, saudara akan menemukan Yeshua HaMashiach. Hal yang kedua, saudara, jangan sampai kita tersesat di dunia ini. Carilah si penjamin keselamatan. Orang boleh berargumentasi seperti apapun, nabi-nabi boleh dimunculkan. Pertanyaannya, apakah dia menjamin keselamatan? Kalau kita sebetulnya gampang, saudara-saudara, ya, setelah saya pelajari gampang. Orang dengan segala kepandaiannya boleh menyodor-nyodorkan kebenaran-kebenaran yang menurut mereka sebuah kebenaran hakiki. Sekarang pertanyaannya, yang kau sodorkan itu siapa? Apakah benar yang kau sodorkan itu mampu menyelamatkan aku? Kalau mampu, darah siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau kita melihat di dalam dunia internet, sekarang ini ada 2 kekuatan besar yang saling berebut. Di satu sisi banyak yang murtad, tapi di sisi lain banyak yang menerima Tuhan. 2 kekuatan besar sedang berperang saat ini, dan yang menjadi ajang perebutannya adalah kita semua umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya selalu mengatakan, Anda boleh belajar Yudaism, silakan. Anda boleh belajar apapun, silakan. Tetapi sebuah pertanyaan kecil harus selalu ada. Apakah di situ ada pengorbanan darah yang menyelamatkan saya? Saya katakan, di atas muka bumi ini tidak mungkin ada keselamatan tanpa pengorbanan darah. Tidak mungkin, saudara. Dan 2000 tahun yang lalu pengorbanan darah itu sudah terjadi, dan pelakunya adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah sang pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Karena nabi-nabi yang tertulis di dalam perjanjian lama atau Tanakh, tidak ada satupun nabi yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan manusia yang berdosa. Sementara tuntutannya adalah manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya sang pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Oleh karena itu, karena yang ingin diselamatkan adalah manusia, maka tidak ada cara lain. Bapa Yahweh yang maha sempurna itu harus menjadi manusia. Dialah Yeshua HaMashiach.
Dia korbankan darahnya untuk menyelamatkan kita semua. Jadi saudara, pertanyaan kecil yang perlu kita tanyakan adalah, siapa penjamin keselamatan? Jangan kita mencari agama, tetapi carilah penyelamat. Indikatornya itu bukan damai sejahtera dan nangis-nangis, bukan itu. Tapi indikatornya adalah kebenaran, apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesua pernah berkata, damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Berarti dunia bisa memberi damai sejahtera atau tidak? Bisa, saudara. Jangan sampai kita termakan, oh perasaan saya nyaman. Oh nanti dulu. Nyaman tapi sesuai firman Tuhan atau tidak? Nyaman tidak sesuai, berarti tidak ada dalam jalur keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab suci dikatakan, di kitab Mislei pasal 14 ayat 12, dan diulang kembali di pasal 16 ayat 25, kitab Mislei atau kitab Amsal. Di sana dikatakan demikian, ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang, tapi ujungnya adalah jalan kematian. Di pasal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang nampak lurus di hadapan manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut. Ini mengerikan loh saudara. Makanya saya bertekad sejak saya percaya kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku seorang pencari. Aku selalu membuka hati lebar-lebar untuk aku izinkan Engkau mengisi bejana kehidupanku dengan hikmat yang semakin bertambah, sehingga aku bisa memahami dengan pasti bahwa aku ada dalam jalur keselamatan yang Bapa berikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa saya sangat berhati-hati di dalam saya memberikan pengajaran? Karena saya tidak ingin tersesat. Kenapa saya mesti berhati-hati? Karena saya menyadari penyesat itu sangat banyak, dan mereka semua punya dalih kebenaran. Ada seseorang yang pernah bertanya sama saya begini, apa dasarnya YHWH dibaca Yahweh? Sebetulnya pertanyaan ini itu sama dengan kalau orang luar negeri tanya sama kita, apa dasarnya tulisan KPDYTH kok bisa berarti kepada yang terhormat? Sama nggak kira-kira? Sama, saudara-saudara. Kalau dibilang YHWH kok dibaca Yahweh, lah memang sudah dari sononya. Hanya mulutnya kita saja yang tidak bisa karena kita orang goyim. Tapi kalau orang Israel, dia pasti akan berkata Yahweh. Amin Bapak Ibu. Itu pun setan masih memelesetkan dengan kata yang benar itu Yehuwa. Lah kalau Yehuwa, kok orang berkata haleluya bukan haleluya? Kita mesti pakai logika saudara-saudara. Makanya saya katakan, dunia ini lebih ganas dari hutan Amazon. Hati-hati, jangan sampai kita tersesat di dunia ini. Sekali tersesat, kita binasa selama-lamanya. Saya kadangkala merenung saudara, kenapa ya katanya orang sekolah teologi ya, titelnya panjang-panjang, tetapi nama besar, nama kudus Bapak Yahweh nggak ngerti saudara. Lah untuk apa sekolah berlama-lama? Justru nama asing dipertahankan, ketika diusik ngamuknya luar biasa. Ada apa? Spirit apa sebetulnya yang ada di situ? Oleh karena itu saya kasih tahu, di hari Sabat di pagi ini,
tetapkan dan teguhkan hati saudara untuk sekali kita ada dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, jangan pernah beranjak dari sana. Bertahanlah saudara. Waktu kita hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Kita sudah ada betul-betul di penghujung dunia. Sebentar lagi Yeshua akan datang untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai ketika sangkakala berbunyi dan kita tertinggal, itu sangat mengerikan saudara. Betapa dahsyatnya kalau saat kita buka mata, ternyata semua orang pada hilang. Oh, itu ngeri sekali saudara. Kemarin ada sebuah kisah atau sebuah pengalaman yang lucu di pastori. Ketika Ibu Welda berdoa bersama dengan Ibu Lina di situ. Ketika berdoa ternyata Ibu Lina ini keluar, saudara-saudara. Begitu amin, nggak ada orang di situ, adanya cuma HP. Waduh, dia ketakutan, dia pikir, wow, ini rapture, saudara-saudara. Memang nampaknya lucu ya, tapi ngeri loh saudara. Bayangin ketika kita buka mata, kita lihat anak kita nggak ada, suami kita nggak ada, istri kita nggak ada, kita ketinggalan. Ngeri sekali saudara, betul-betul mengerikan. Apalagi kitab suci sudah jelas mengatakan bahwa orang ketika nanti ketinggalan akan terjadi masa aniaya yang sangat hebat yang belum pernah terjadi sejak dunia ada. Dan di situ yang lebih mengerikan adalah maut lari meninggalkan manusia. Kalau bicara maut lari meninggalkan manusia, saudara, saya punya beberapa video yang cukup mengerikan, tapi saya pasti tidak akan tayangkan. Ya, kalau ditayangkan pasti jelas di take down sama YouTube, saudara. Bagaimana orang yang dibeset-beset tubuhnya, ya, udah dibeset-beset, disobein gitu, dikulitin, masih digamparin lagi, orangnya nggak mati, saudara. Bayangin. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Makanya saya katakan poin kita yang terakhir adalah kita harus ikut rapture. Ketika kita rapture, saya percaya kita akan disukakan di negeri cahaya. Tidak perlu kita mengalami ketakutan. Sekarang banyak orang yang menerima tanda bilangan binatang itu berkata, aku aman, aku aman. Yes, Anda aman, tapi hanya sementara. Kelak akan ada sebuah peraturan. Kita masuk ke dalam sistem agama tunggal. Pernah dengar sistem agama tunggal? Siapa yang disembah, saudara pasti tahu. Dan ketika orang tidak mau menerima sistem itu, maka orang itu akan ditangkap dan disiksa. Menurut kitab suci yang kita baca, siksaan itu terjadi pada tiap hari Sabat. Kita hari Sabat mengkuduskan hari Sabat, tetapi anti HaMashiach mencemarkan hari Sabat yang dikenal dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Jadi persiapkan untuk saudara bisa rapture bersama-sama. Waktunya sudah tidak lama, saudara. Kedatangan Tuhan sudah sedemikian dekat. Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun yang mengikuti streaming kami saat ini, persiapkan hatimu. Yang belum dimeterai, meteraikan saudara. Anda dimeterai, dipaksa menerima tanda bilangan saja ketakutan. Dan sekarang Anda merasa nyaman, tapi lihat nanti. Ketika peraturan itu sudah muncul, saudara akan ketakutan,
Anda pasti tidak akan terima. Terus kamu mau lari kemana? Di dalam tubuhmu sudah ada trackingnya. Anda mau lari kemana? Pasti akan kena. Oleh karena itu, saat inilah saatnya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan, pegang tanganku untuk aku selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Jangan pernah takut. Dunia memang sedang menuju kepada kehancuran. Dunia ini sangat ganas dan kejam. Bahkan sekali lagi saya katakan, lebih kejam dari hutan Amazon. Tetapi peganglah tangan Bapa Yahweh, dan dialah yang pasti memberikan perlindungan kepada saudara sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pagi ini kami telah bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Bapa Yahweh, teguhkan iman kami Tuhan. Jangan sampai kami tersesat. Jangan sampai kami binasa. Karena kami rindu sekali waktu kami boleh berjumpa muka dengan muka untuk berjumpa di negeri cahaya yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Sukkot, pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yeshua datang segera. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Semini Atseret yang diadakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Festival of Sukkot. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Simchat Torah diadakan pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Bersukacita dalam Torah. Ibadah Rabu digabung Selasa. Dalam rangka menyambut perayaan Sukkot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Lomba catur yang diadakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Lomba ini terbuka untuk umum bagi semua laki-laki tanpa batasan umur, dan masing-masing peserta dimohon untuk membawa papan catur. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Syutong di nomor 0812 2602 322. 2. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehilat Aleph Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Nah, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan, yaitu doa pagi akan tetap diadakan pada hari Minggu besok jam 5. Jadi sekali lagi ibadahnya bukan pagi ya Bapak Ibu, tapi
sore hari, jangan lupa, tapi besok doa pagi tetap ada. Baik, saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Beri mereka kekuatan, damai, sejahtera, kesehatan. Dan kami percaya Bapa Yahweh memberkati juga, sehingga anak-anak-Mu akan selalu berada dalam sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapa Faruk atapa Sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne ka ufriat mat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atapa boy kau faruk atapa sedeka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Ya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai
kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan